Oke, terima kasih. Secara umum, menurut kajian epistemologi Islam, ya, paradigma itu ada 4 ya. Meskipun apa yang disampaikan oleh Kak Mahendra tadi itu sudah terwakili. Cuma saya ingin memberikan penjelasan sedikit mendetail ya. Paradigma Kartesian yang disampaikan oleh saudara Mahendra, dicatat ya, itu tokohnya adalah René Descartes. Ya. René Descartes itu saudara lebih kurang 350 tahun paradigma itu bertahan dan mempengaruhi cara pandang manusia di dunia. Ya. Bagaimana cara pandangnya? Segala sesuatu kebenaran dapat diperoleh dengan akal pikiran. Ya. Inilah yang melahirkan dialektika baru. Dengan bentuk yang disampaikan oleh Eka Mahendra itu adalah tesa, antitesa, dan sintesa. Berapa lama kaum rasionalis mendewakan dan mempertuakan akal? Coba. Ini tidak bisa dipungkiri, tapi saya bisa soroti. Kenapa? Ya. Karena mereka terpengaruh dengan ungkapan René Descartes yang kita sudah dengar tahu semua, ketahui bersama. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Begitu manusia itu menemukan dirinya dengan rasio pemikirannya. Ya. Memang secara realitas, kalau manusia tidak berpikir, saudara Mahendra dan kawan-kawan tidak bisa menemukan dirinya. Itulah yang digunakan dengan melalui perenungan, kontemplasi, berpikir kritis, berpikir filosofis, berpikir teologi. Semua cara berpikir kita lakukan dalam rangka menemukan diri. Tapi ada satu, ingatnya, tidak bisa ditemukan manusia, tentang pencipta diri. Nah, inilah sebenarnya, maaf kita soroti, pemikiran René Descartes itu ada batas. Dan ada hal yang tereduksi dari pemikiran Ibnu Arabi itu sebenarnya, ya. Ada dalam pemikiran Ibnu Arabi itu yang dikenal, ya, yang ditulis oleh siapa dari Jepang, Masaka Takeshita. Kita lihat ada bukunya itu Manusia Sempurna dalam Perspektif Ibnu Arabi. Di dalam diri manusia itu saudara disebutkan oleh Ibnu Arabi adalah imago Dei. Imago Dei itu artinya citra Tuhan. Ingat. Innallaha khalaqa Adam ala surati. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dengan citra Tuhan. Jadi kamu itu Mahendra dan kawan-kawan, kamu itu adalah citra Tuhan. Maka janganlah kamu menodai citra itu. Bagaimana caranya dia berada pada tingkat pemikiran yang tertinggi, dia bisa menemukan diri dan menemukan Tuhan. Cuma sayangnya René Descartes tadi dia cut. Cogito ergo sum. Mestinya itu ada tambahannya, saudara Mahendra. Cogito ergo Dei. Ya kan? Aku berpikir maka Tuhan ada. Karena ini sudah terlanjur dalam dunia rasionalisme tadi. Tuhan itu ada karena dipikirkan manusia. Tidak dipikir, Tuhan tetap ada. Itu yang diistilahkan itu sebenarnya yang tidak dijelaskan oleh paradigma Kartesian itu ketika Ibnu Arabi mengatakan begini, Tuhan
tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diindra, dan tidak bisa diangka-angkakan. Iya. Itu menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengenal diri, tetapi belum tentu manusia bisa mengenal Tuhan. Kecuali manusia yang mempertahankan citra tadi. Citra itu tanda petik ya, relatif. Tuhan itu mutlak. Karena citra itu adalah, kalau ada istilahnya pencitraan, sepertinya ya. Sepertinya dia melakukan begitu padahal tidak. Nah, misalnya mau jadi presiden, ya pergi mencangkul di sawah, pencitraan. Padahal dia tidak bisa pegang cangkul kan. Kan begitu. Baik. Ternyata inilah paradigma inilah yang sebenarnya mengantarkan Barat mengalami suatu perubahan. Dan meskipun perubahan itu saudara mengalami suatu kegelapan, the dark age. Secara sains dan teknologi, Barat itu mengalami the light age, abad pencerahan. Tetapi dalam sisi spiritualitas yang mengalami kegelapan. Pertanyaannya saudara Mahendra dan kawan-kawan, masih adakah itu paradigma itu sekarang? Bagaimana Mahendra? Masih ada toh? Apa indikator? Semua atau kebanyakan orang di Indonesia khususnya yang dikatakan benar, yang memiliki argumentasi yang kuat, itu coba lihat dalam perdebatan. Siapa yang banyak bicara itu yang benar. Makanya Rocky Gerung itu tidak ada yang bisa kalahkan karena dia berada pada paradigma Kartesian. Dan terbukti, ada bukti itu juga dibenarkan. Oh ini Brigadir J Joshua ditembak. Itu karena pada saat itu didapat begini dan seterusnya. Masuk akal dong? Karena ini dinarasikan dengan cara berpikir Kartesian. Ya. Inilah yang dikhawatirkan oleh kita, betul kata Hendra tadi. Jangan hanya berada pada batas atau paradigma Kartesian. Yang kedua, saya jelaskan paradigma Newtonian tadi. Newtonian itu adalah cara pandang yang diajarkan oleh Isaac Newton. Saya mau tanya, Isaac Newton itu seorang ilmuwan yang inti kira-kira pemikirannya begini. Segala kehidupan berasal dari materi. Cocok yang datang. Bagaimana mungkin mobil bisa bunyi kalau tidak ada mesin? Bagaimana mungkin mesin bisa jalan kalau tidak ada bahan bakar? Bagaimana mungkin bahan bakar ada kalau tidak ada anggaran untuk pengadaan bahan bakar? Manusia pun begitu, kata Isaac Newton. Kalau istilahnya Karl Marx, manusia itu adalah mesin. Kalau manusia tidak butuh materi, manusia akan mati. Pertanyaannya Ibnu Arabi, apakah manusia mati karena tidak ada makanan, tidak ada materi? Al-Halas, Rumi, Al-Halas. Dia mencoba untuk tidak makan, tidak minum. Karena dokter mengatakan kalau tidak makan, tidak minum, mati. Kata Al-Halas, bukan makanan dan minuman yang mematikan dan menghidupkan saya, tetapi Allah. Itu makanya muncul zikir itu tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah paradigma Newtonnya masih ada? Masih. Orang bisa klaim bahwa manusia yang punya prototipe materialistik, yang ambisius,
yang pragmatis. Saya mau tanya, Muhammad Ihsan mau masuk S2 ini mau jadi dosen kan? Oke, Ihsan. Yang terbayang di dosen itu pengabdian atau keuangan? Gaji. Di balik gaji cicilan mobil. Mobil yang mewah itu menampakkan bahwa dia punya prestisi. Padahal harga diri kita belum sampai secara totalitas di hadapan yang Maha Agung. Kalau ada anak kita, kita masuk sekolah polisi supaya banyak uang. Masuk kedokteran, masuk jaksa, masuk hakim. Apalagi, masuk ke perawatan, masuk pengacara. Sehingga nilai mereka ini lebih tinggi daripada orang-orang yang bergelut di bidang agama. Itu pengaruh materialis pada cara pandang materialis dari Newtonian. Eka Mahendra, meskipun kamu gagal, kalau uangmu tidak bagus, tidak cukup, dan mobilmu tidak ada perempuan suka, karena cara pandang itu dihipnotis oleh Newtonian. Oke, dua itu. Untung ada orang yang sadar agama. Yang ketiga, paradigma determinisme. Ini juga saya lupa ya, determinisme itu yang ditemukan oleh Thomas Huxley. Selalu mengatakan bahwa saya berhasil karena diri. Jadi maksudnya sesuatu dikatakan keberhasilan itu karena kemampuan dirinya. Ada orang begitu kan, Dewi Marsul. Dia bilang begini, tidak ada hubungan dia, saya ini berhasil sendiri jadi gubernur ini, jadi bupati, jadi presiden, saya memang. Dia lupa. Sekiranya Tuhan mencabut nyawamu pada saat itu tuh. Ini orang lupa, kalau istilah klasiknya itu kacang lupa kulit ya. Ada orang begitu sekarang. Bangga jadi profesor. Kok jadi profesor kok bangga kan? Kalau lupa ada orang yang pernah tempati dulu waktu kos. Selama 2 bulan tidak ada kiriman. Dia yang kasih beras. Pergilah cari dia itu. Jadi itu sekali lagi determinisme itu adalah cara pandang mengatakan bahwa siapa yang berusaha dia pasti berhasil. Dan usahanya itu tidak ada kaitan dengan alam metafisik orang lain, tapi dia sendiri. Itu akan munculkan suatu arogansi. Yang keempat, tadi saya bahasakan paradigma holistik. Itu yang dikemukakan, diajarkan oleh Mulasadra, saudara Eka ya, biasa kita kaji. Holistik ini adalah keseluruhan. Kolaborasi dari Cartesian, Newtonian, determinis. Di sini memunculkan cara pandang kolaborasi ini. Ada satu hal yang menentukan segala paradigma tadi. Yang spiritualitas tadi dikatakan. Biar kau pintar itu duit. Kalau Tuhan sudah membuat itu kanker otak. Nauzubillah misalnya. Inilah sehingga pemikiran Mulasadra itu saudara, yang dikatakan oleh Osman Bakar, penulis dari Malaysia. Mulasadra itu representasi daripada Suhrawardi, karena semua dimensi ilmu pengetahuan masuk di situ, dimensi filsafat, teologi, dan tasawuf. Maka yang diakui oleh Osman Bakar tadi, bahwa
Kalau kita mau mempelajari Islam secara holistik, pelajari, maksudnya selain dari Rasul ya, pelajari pemikiran Al-Farabi. Ingat ya. Yang kedua adalah Al-Ghazali. Yang ketiga Mula Sadra. Kenapa tidak pada Ibnu Rus, Ibnu Sina, Ibnu Tufail? Katanya ketika orang mempelajari Al-Farabi, maka sudah ada beberapa filosof yang ada dalam. Misalnya teori emanasi, teori Al-Fayy dan seterusnya. Al-Fayed ya. Berbicara tentang Al-Ghazali, semua teolog-teolog dan sufistik yang muncul pada saat itu sudah ada di dalam Al-Ghazali. Ini dalam penulisannya Osman Bakar. Yang ketiga di Mula Sadra, sudah ada di situ Suhrawardi, Al-Maktub. Sudah ada Ibnu Rus, sudah ada Abdu. Sudah ada itu Mutada Mutahari, dan semuanya itu sudah ada terwakili. Makanya kan ada konsep terakhir. Teori Mula Sadra itu, kalau teorinya Suhrawardi, teori peripatetik ya, iluminasi. Suhrawardi itu menyebut hikmatul muta'aliyah. Puncak kearifan itu dilalui dengan 3 jalan, filosofis, teologis, dan sufistik. Tapi yang modern ya, ingat. Mahendra maaf, kalau dibandingkan yang lain, kenapa banyak komentar? Karena dia membaca. Yang lain bukan berarti karena tidak membaca. Ada perbedaan. Cara orang memberikan argumen terhadap apa yang dia pikirkan. Sri Desmawati, cara ngomongnya itu tak to the point. Karena mungkin dia terpengaruh tadi cara pandang matematis. Dwi misalnya, cara pandangnya mungkin agak tersentuh oleh psikologi lingkungan. Kemudian Masul, cara pandangnya sangat epistemologis, tekstual. Kata Mula Sadra, kenapa bisa berbeda? Cara kita menangkap inspirasi dari Tuhan berbeda dan kemampuan yang berbeda. Oke? Saya dengan tampil seperti ini, mungkin ini adalah takdir ukuranku. Mahendra begitu ukuranmu, Fadli ukurannya, kamu ke Fadli ini orangnya administratif. Belum pulang dari sekolah. Karena terlatih sehingga sepertinya dunia ini harus dikelola dengan cara administratif begitu. Tapi ada orang tidak dengan administratif, tapi dengan kata-kata. Jadi antara Nurholis Majid ya dengan Harun Nasution, kemudian siapa lagi sebelum Nurholis Majid itu saya lupa itu. Atau misalnya Azumadi Azra dengan Komarudin Hidayat, dengan Quraisy Shihab, dengan Nasruddin Umar, dengan Gus Dur, dengan Mira SBD ya. Safi Ma'arif itu sedikit kata tapi sangat filosofis. Ada orang terstruktur kalau dialektika tapi menulisnya tidak. Saya jujur secara pribadi, kalau menulis saya itu berantakan, tapi kalau serius bicara agak sistematis. Saya tidak bisa memberikan materi kalau sambil membaca konsep, pasti terganggu. Ada kebiasaan begitu mana? Ada orang yang betul-betul konseptor. Apa yang dia baca, apa yang dia sampaikan, itu yang dia tulis, itu dia baca. Jadi kembali bahwa kata Mula Sadra, bagaimana cara kita menyapa Tuhan sesuai kemampuan kita. Itulah yang disebut oleh kita semua bahwa ada ilmu huduri,
ilmu laduni. Tapi Barat tidak percaya yang begitu. Insya Allah semoga kamu semua ini kan baru semester 1 kan? Ya, 1 ya? Iya, Nah, satu. semester 1 kan baru pertama itu kau bingung-bingung kan? Ini sudah pertemuan ketiga kali, sudah mulai terbuka. Keempat. Semester 2 itu kau sudah bisa menantang dosen, insya Allah. Menantang itu kebenaran. Memang kan kita adaptasi, saudara. Saudara Fadli, kalau kamu sudah S3, jangan segan-segan bantah dosen. Kalau saya ajar kamu, bilang saja, mau maaf Pak Abdullah mungkin tidak cocok untuk mata kuliah ini dan semester ini. Kita harus berani dong. Maaf, saya angkatan pertama di S3 di UIN tahun 2003. Saya ketua senat itu. Belum ada mahasiswa yang berani menolak dosen. Saya yang pimpin. Dan saya langsung bilang, Bapak pengajar saja sejarah tidak boleh, nggak usah sebut namanya, tidak boleh Bapak ambil semua ini. Bagaimana mau tahu sejarah dakwah, sejarah filsafat, sejarah pendidikan? Jangan, tidak bisa. Yang kedua, saya kalau lihat dosennya malas, saya bilang jangan disuruh itu Pak. Sekarang takut-takut itu masih menolak dosen tuh. Berarti kita cara pandang ini cara pandang feodal tanda petik ya. Takut untuk mengungkapkan tentang kekurangan dosen karena takut tidak dapat mata kuliah itu. Kan kalau tidak lulus mata kuliah itu cari dosen yang lain dong. Ini kan ada kebebasan, kemerdekaan berpikir lah. Tapi caranya mungkin karena kita orang UN itu secara etis yang menghadap di wadir itu menghadap ketua prodi. Pak, menurut kelompok kami yang 16 orang ini Pak Abdullah tidak cocok Pak. Kalau bisa Pak, tolong diganti. Kalau tidak, kami tidak mau masuk. Sudahlah, itu kan lebih baik terus terang daripada terang terus. Jadi maksud saya, tingkat kritis seseorang itu atau ketajaman analisa seseorang dilihat dari satu segi pengalaman, yang kedua adalah umur juga. Ini kan masih ada yang segan-segan untuk menyampaikan ide yang sebenarnya cemerlang tuh. Mungkin misalnya saudara Ihsan agak malu-malu, takut-takut salah, Yamli dan seterusnya, ya. Kan ini kalau tidak salah Fadli saya kan pernah tegur itu hari itu. Ada ribut anak-anak. Saya tuh begitu orangnya. Jadi semoga kita semua akan selalu berubah. Saya katakan tadi, kita ini citra Tuhan, imago Dei, kita ini adalah khalifah, kita ini adalah agen. Tuhan maha cerdas, kita juga harus cerdas. Ya, insyaallah sekali lagi, saya tidak mau melihat Anda selesai 2 tahun. Saya melihat Anda selesai 1 tahun 8 bulan atau 7 bulan. Tidak ada juga 1 tahun 6 bulan. Mulai sekarang kasih masuk judul. Setelah 1 tahun 8 bulan, berarti bulan 9 ke bulan 9, bulan 12 tahun depan. Anda harus selesai. Selesai bulan 12 belum diwisuda, Anda harus mendaftar S3. Dia bilang tidak ada uang, jangan takut, minta sama Tuhan. Tuhan itu sudah berjanji kok. Ketika orang menuntut ilmu, keluar dari rumahnya melangkah, maka sudah dihitung sahih fisabilillah. Insyaallah ya. Jangan takut, jangan pikir tidak ada uang. Bukan uang yang membuat kamu itu kuliah, Tuhan ya. Saya kira itu saja dulu ya. Semoga ada manfaatnya, karena ini juga kita membantu pemekalan. Dan ingat, pemekalan nanti itu harus ada tambahannya ya. Tetap penjelasannya nanti di minggu depan. Dan sebelum dipersilakan atau sesudah dipersilakan Dwi, baru dilanjutkan lagi oleh apa tadi namanya, Yamli ya, pemekalan tadi Alvin ya. Ini nama kamu ini lain-lain semua ini, ada Yamli, ada Alvin, kayak nama-nama masa Nabi Musa ya. Oke, semoga ada manfaatnya. Tidak usah ada pertanyaan, silakan Anda renungkan.
Anda berada pada paradigma mana, berada pada posisi mana, di kapan dan di mana sekarang, silakan berpikir sendiri. Nanti ada jalan buntu baru kita saling diskusikan. Terima kasih. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.